Presiden Prabowo Subianto memusnahkan barang bukti narkoba sebanyak 214,84 ton senilai 29,37 triliun dalam periode 1 tahun pemerintahan yang berlangsung di lapangan Bayangkara, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Mabes Polri, Jakarta pada Rabu 29 Oktober 2025. Kegiatan pemusnahan ini menandai komitmen kuat pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Di lapangan Bayangkara, Presiden meninjau secara langsung barang bukti hasil pengungkapan kasus narkoba sepanjang periode Oktober 2024 hingga 21 Oktober 2025 yang mencapai 214,84 ton atau setara dengan 214.840.682 gram. Dalam pemusnahan tersebut, turut dilakukan proses uji sampel dan verifikasi barang bukti oleh tim Pusat Laboratorium Forensik Polri sebelum seluruh barang bukti dimusnahkan. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti narkoba dengan menggunakan alat insinerator. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri atas dedikasinya dalam pemberantasan narkoba di tanah air. Dari pengungkapan tersebut, diperkirakan sebanyak 629.934.661 jiwa terselamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan estimasi nilai barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 29,37 triliun. Dalam laporannya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri konsisten untuk menindaklanjuti berbagai upaya pemberantasan narkoba secara komprehensif, mulai dari hulu hingga ke hilir. Pemusnahan barang bukti narkoba hasil bekerjanya Polri selama 1 tahun, Oktober 24 sampai Oktober 25. Yang berhasil mereka sita rebut adalah 214,84 ton yang nilai uangnya adalah 29,37 triliun rupiah. Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia. Berarti lebih dari 2 kali bangsa Indonesia, hampir 2 kali. Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas. Memang sewaktu saya menerima mandat sebagai Presiden Republik Indonesia, bahkan sebelumnya waktu saya menyusun program saya untuk maju ke rakyat, memang saya sudah mengerti, saya sadar, dan saya menempatkan masalah pemberantasan korupsi ini sangat tinggi. Dan memang saya sadari bahwa segala ancaman terhadap bangsa dan negara ada yang di depan mata, ada yang secara fisik, ada ancaman secara militer, ancaman secara psikologis, ancaman secara politis, ancaman yang besar dan tidak kalah bahaya adalah ancaman narkoba. Narkoba ini merusak masa depan bangsa. Tapi memang dalam pemerintahan ada hal-hal yang harus kita selesaikan dahulu, Masalah utama waktu saya menerima tugas sebagai presiden, masalah utama yang saya lihat adalah kebocoran kekayaan negara. Apapun yang kita inginkan, mustahil kita capai kalau kekayaan kita
tidak kita kuasai, tidak kita kelola. Kekayaan itu ibarat darah di suatu badan. Kalau darah kita bocor, mengalir, sekian cc, sekian cc, sekian cc, di ujungnya manusia badan itu mati. Sama, suatu bangsa, suatu negara itu sama ibaratnya sebagai badan. Dan darahnya itu adalah kekayaan. Darahnya itu wealth, sumber daya. Sumber daya ujungnya menjadi uang. Tapi uang sumbernya itu dari sumber daya. Kalau sumber daya kita bocor, darah kita hilang. Kalau hilangnya terus-menerus, tahun-tahun, bertahun-tahun, berdekade-dekade, sudah pasti saudara-saudara, tidak usah orang pinter, tidak usah S3, untuk di ujungnya kita akan gagal sebagai suatu bangsa. Karena itu di awal pemerintahan saya berusaha untuk pertama mengerti, mencari, memahami di mana kekayaan kita semuanya. Dan saya berusaha mengkonsolidasikan ini. Sehingga waktu itu saya sampaikan kepada Kapolri. Kapolri, tugas utama polisi sekarang saya letakkan di pundak Anda. Saya sampaikan ke Kapolri. Saya minta Kapolri, 3 hal Anda yang memimpin untuk saya. 1, pemberantasan narkoba. 2, penyelundupan. 3, judi online. Di awal pemerintahan saya hormati Anda. Saya tidak cawe-cawe, saya tidak titip satupun pejabat, saya tidak titip. Benar, Kapolri? Ya, kalau mantan pengawal saya ada polisi yang dulu ngawal saya, tolonglah masuk secaba, masa, ya kan? Itu sah, boleh dong. Saya titip, ini bintara baik, ya jadikanlah perwira capakan. Dari ratusan ribu aku titip berapa? 2-3 orang, ya kan? Mantan pengawal saya ada motoris saya polisi sekian tahun, loh ya dia pertaruhkan nyawa loh. Motoris itu mempertaruhkan nyawa di hujan. Aku tuh di mobil aku lihat, waduh hujan deras, dia pertaruhkan nyawa dia. Jadi ya saya ngaku lah, tapi itu sah, bener nggak? Ayo. Jenderal-jenderal, menteri-menteri, kalian juga nitip-nitip kan? Ya 1-2 orang boleh. Tapi nggak ada saya titip ponaan saya apa, iya kan? Tolong jadi ini, nggak ada. Anda tanggung jawab. Hanya saya minta 3. Karena saya fokus tadi, saya mau cari di mana ini kekayaan negara ini. Iya kan? Alhamdulillah polisi kerja benar, ya kan? Dan begini ya, kita buka-bukaan. Saya ini orang yang selalu, ya kan, nggak mau basa-basi. Polisi selalu dijelek-jelekin, selalu dimaki-maki, ya kan? Di mana seluruh dunia? Karena memang polisi tugasnya menertibkan, ya kan? Kita, saya juga waktu muda, dulu, nggak sekarang. Kalau lampu merah, ada polisi nggak? Jum. Salah, saya ngaku, saya nggak benar. Polisi tugasnya tertibkan. Kita salah, kita donggol. Macam-macam, polisi kok ngumpet di gelap-gelap nunggu saya salah. Kenapa kau salah? Iya kan? Berarti kau hanya mau tertib kalau dilihat. Nah ini tidak benar. Kemudian pastilah dalam kors yang ratusan ribu ada yang nggak benar, itu ada. Kita tidak tutup. Saya mantan panglima, saya tahu anak buah saya juga ada yang nakal, ada yang brengsek, ada yang, ya sudah, itu tugas kita. Saya ambil contoh begini, kalau ada sekolah, muridnya ada yang tawuran, apa sekolahnya salah?
Apa guru-gurunya semua salah? Ini anak mungkin memang ya bandel, ya harus ditindak. Dan saya kira institusi-institusi kita, apa polisi, apa tentara, apa kejaksaan, semua tidak ragu-ragu menindak anggotanya yang tidak tertib. Saya percaya itu. Saya percaya itu. Tetapi memang polisi pekerjaannya nggak sering dilihat. Tidak sering dilihat. Bagaimana kita mau mencegah penyelundupan narkotika lewat sampan-sampan, lewat kapal nelayan di ribuan pelabuhan tikus, saudara-saudara. Karena itu kita hadapi, kita atasi dengan tradisi kita, dengan budaya kita, yaitu bersatunya suatu bangsa. Jadi saya ingatkan di mana-mana, tentara harus jadi tentara rakyat, polisi harus jadi polisi rakyat, sehingga rakyat nanti yang jadi mata dan telinga, rakyat yang lapor ke kepala desa, kepala dukuh, Pak, tadi malam jam 1 ada perahu yang merapat, ada kapal yang merapat. Nggak ada kapal mau mendarat jam 1 malam di pantai yang sunyi, ya kan? Nggak ada. Niatnya pasti brengsek. Kalau dia niatnya baik, dia akan mendarat ke pantai ya waktu terang. Jadi ini masalah di seluruh dunia. Bahkan sekarang ada modus si kartel narkoba punya kapal selam, saudara-saudara. Dia punya kapal selam. Jadi saudara-saudara, saya menyampaikan penghargaan saya, terima kasih kepada Polri. Memang 1 tahun ini saya fokus kepada hal-hal yang lain, tapi saya mengerti dan saya terima kasih Anda nangkep tugas yang saya berikan di awal pemerintahan saya. 3 hal Anda sudah jalankan, sekarang sudah Anda buktikan ke rakyat. Anda sudah mencegah tersebarnya narkoba yang sedemikian besar. Walaupun kita bisa bayangkan bahwa kartel-kartel itu tidak akan mau kalah. Ini dimanapun seperti itu. Jadi polisi harus lebih sigap, harus kompak kerjasama dengan TNI, dengan Bea Cukai, dengan kejaksaan, semua lembaga kita harus jadi satu tim. Saya selalu mengatakan kita harus bekerja dengan teamwork. Jangan ego sektoral, jangan loyalitas korps berlebihan. Kita satu korps merah putih, korps NKRI. Jadi saudara-saudara, masalah narkoba ini sangat-sangat strategis. Kalau kita kalah, tidak mungkin kita jadi negara maju. Tidak mungkin. Ada presiden-presiden negara-negara lain, negara tertentu, yang ambil tindakan drastis sekali. Dia nembak di tempat siapapun yang pegang narkoba. Akibatnya juga ada anak-anak yang mungkin korban malah ditembak mati. Tapi saking mereka ingin habiskan masalah ancaman ini, mereka bersedia melakukan tindakan yang sangat drastis. Kita masih ada upaya rehabilitasi dan sebagainya. Tapi ini menjadi PR bagi kita sekarang, ya kan? Rehabilitasi kita harus lebih teliti, lebih efektif. Tapi saya terima kasih semua lembaga yang sudah menjalankan upaya rehabilitasi ini. Tapi ini tidak mungkin kalau tidak bersama-sama kita lakukan melalui semua lembaga pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan, pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, harus terus kita lancarkan bersama. Karena itu masalah pramuka sangat penting, masalah olahraga sangat penting, segala upaya organisasi agar pemuda-pemudi kita dibesarkan menjadi tanggon terginus. Karena itu makan bergizi sangat strategis, ya. Kita tidak boleh ada rakyat kita yang kelaparan. Itu tekad saya, itu upaya saya, itu perjuangan saya bersama
tim saya, bersama kabinet saya. Saya percaya kita bisa lakukan itu dengan kita perang melawan korupsi. Setiap rupiah kita hitung, setiap proyek kita cegat kebocorannya, kita bisa menghemat banyak dan berani memperbaiki sistem. Kalau sistemnya salah, kita harus berani memperbaiki. Dan tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah. Tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan. Tidak boleh ada orang pinter yang berada di dalam pemerintahan merasa dia bisa mengakali pemimpin politik, mengakali rakyat. Karena saya memperhatikan ada mereka-mereka yang bercokol menggunakan sistem untuk mencuri uang rakyat, uang negara. Ini harus kita bongkar sampai akar-akarnya. Saya terima kasih sekali lagi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya yakin dan percaya saudara akan berhasil untuk menertibkan institusi Anda. Sama dengan yang lain, TNI juga harus tertib. Masalah penyeludupan itu masalah semuanya. Angkatan Laut, Bea Cukai, polisi air, ada kan polisi air, Bakamla, KPLP, itu semuanya harus bekerja sama. Penegakan hukum semua, jaksa, polisi harus bersama-sama. KPK, BPK, BPKP, kita sama-sama satu tim. Saudara-saudara, bayangkan kalau kita bekerja dengan benar, apa yang bisa kita lakukan untuk rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia bangsa yang sekarang sangat besar. Semua orang tahu kekayaan kita. Sekarang masalahnya kita harus berani mengelola kekayaan tersebut. Kita tidak boleh takut menegakkan hukum, takut menegakkan kebenaran. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh, tantangannya adalah sangat besar. Selamat saudara telah merubah 228 kampung narkoba menjadi 118 kampung bebas narkoba. Teruskan upaya ini. Saya lihat polisi sekarang semakin peka terhadap tuntutan bangsa dan negara. Polisi sekarang berada di depan bersama yang lain, bersama TNI, di bidang produksi pangan. Kalau kau berangkat ke Inggris, Perancis, ke Barat, mungkin mereka merasa aneh. Kok polisi urusan jagung? Loh, masa polisi kok ngurus? Polisi kok buka dapur? Ya ini Indonesia, Bung. Kita nggak usah ragu-ragu, nggak usah. Kita nggak usah. Apa yang dari Barat itu pasti benar. Benar untuk mereka, kita hormati. Tapi kita ini lain, kita ini gotong royong, kita ini semua ya satu keluarga. Polisi punya kekuatan, tentara punya kekuatan. Ya kita kerja semua untuk rakyat. Kalau rakyat sejahtera, saya yakin kriminalitas berkurang. Kalau rakyat hilang dari kelaparan dan kemiskinan, saya percaya kriminalitas akan sangat sedikit. Saudara-saudara, kalau orang tidak ada harapan, dia akan menjadi kriminal. Saya kira itu dari saya, ya. Gotong royong kita bersatu. Sekarang saudara-saudara, Indonesia harus berani
punya cara kita sendiri. Kita demokrasi, iya. Berbeda partai boleh bersaing. Pilkada, pilpres bersaing, nggak ada masalah. Sesudah bersaing ya jadi satu, kerjasama, bahu-membahu. Untuk apa? Nanti pemilihan, demokrasi, kita kalah, sakit hati, ngerjain. Nggak maju-maju. Saya selalu katakan, keberhasilan kita karena presiden-presiden sebelumnya, karena menteri-menteri sebelumnya, karena gubernur-gubernur sebelumnya. Dari Bung Karno sampai sekarang, jangan kita teruskan kebencian, kecurigaan, nggak ada gunanya. Rakyat butuh pekerjaan, rakyat butuh penghasilan yang lebih baik. Meneruskan kebencian, meneruskan dengki, meneruskan kecurigaan, itu tidak akan membuat rakyat punya pekerjaan. Tidak. Rakyat kita butuh pekerjaan yang memadai, yang terhormat. Untuk itu kita harus mendorong semua sektor. Pariwisata. Pariwisata menghasilkan pekerjaan yang paling banyak. Tapi kalau ribut terus, kalau ribut terus, mana ada wisatawan yang mau ke Indonesia? Hotel-hotel kita akan kosong. Dan saudara-saudara, persaingan antara negara sangat keras. Kalau kita rusuh, banyak negara lain yang senang. Kunci kemakmuran adalah persatuan bangsa. Itu yang diajarkan Bung Karno, dan itu terus saya yakini. Rumus kebangkitan Indonesia adalah persatuan. Makanya dalam Pancasila disebut persatuan Indonesia. Bersaing bagus. Kritik harus. Koreksi harus. Pemimpin yang tidak mau dikoreksi, dia akan terjebak dalam kesalahan-kesalahan. Saya suka malam-malam buka podcast-podcast itu. Kadang-kadang dongkol juga ya. Apa ini? Tapi saya catat, oh oke. Kalau kita diserang, ini saya kasih ilmu ya. Yang muda-muda yang pengen jadi presiden, gue kasih ilmu nih. Ya. Jangan takut difitnah. Saya dulu punya guru. Waktu saya masih muda, saya kena fitnah 2-3 kali, saya down. Tahu-tahu saya ngeluh ke guru saya. Jangan kecil hati. Engkau difitnah berarti engkau diperhitungkan. Engkau difitnah karena engkau ditakuti. Loh, kok takut sama saya? Iya. Engkau difitnah berarti kau disuruh hati-hati. Jadi, ini angkat tangan yang pengen jadi presiden. Nggak apa-apa. Bagus. Tapi jadi presiden yang benar, ya kan? Hah? Jangan takut dikoreksi. Jadi malam-malam saya buka, wah, apa iya ya? Apa saya memang otoriter? Rasanya enggak sih. Jadi ini bagus, koreksi itu baik. Tapi di ujungnya, ayo. Dan saya punya filosofi dalam pengabdian kebangsaan dan negara, tidak boleh diikuti oleh rasa sakit hati. Ya, jangan, sudah biasa itu. Jadi masalah ini kita harus lihat bagaimana mengatasi narkoba. Jadi ini harus kerjasama, teamwork. Semua adalah kerjasama teamwork. Jadi saya ucapkan selamat kepada kepolisian, kepada BNN. Tapi ini saya minta kerjasama lebih dekat lagi sama semuanya. Bea Cukai, Kejaksaan, BIN, Intelligence, Pemda, ya. Penyelundupan berat, judi online berat, karena pakai teknologi mereka.
Kita tutup di sini muncul lagi, kita tutup di sini muncul. Ya kita harus tidak boleh kalah nafas. Komdiji harus aktif, ya. Belajar dari negara lain, nggak usah ikut-ikut negara-negara yang terlalu apalah, ya, terlalu liberal atau apa. Kita belajar kepentingan Indonesia diutamakan, kepentingan rakyat kita utamakan. Saya kira itu. Alhamdulillah, pointersnya hanya 5 paragraf. Jadi pendidikan kunci dari kebangkitan bangsa, ya. Karena itu kita juga akan kerahkan segala daya kita untuk memperbaiki pendidikan kita. Kita akan kerahkan semua hasil penghematan kita, semua hasil penyitaan kita terhadap kekayaan koruptor dan semua kita investasikan kepada pendidikan anak-anak kita. Sekolah-sekolah kita renovasi dan kita akan bangun sekolah-sekolah baru. Sekarang sekolah rakyat untuk yang paling bawah, nanti kita juga bikin sekolah untuk yang di tengah-tengah. Dan nanti kita bikin universitas-universitas kita juga yang terbaik. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Selamat Kapolri, sampaikan terima kasih saya kepada semua anggota Polri dimanapun sedang bertugas. Jangan ragu-ragu, jangan berkecil hati. Seorang abdi bangsa, seorang Bayangkara, sering berbuat baik, tidak ada terima kasih. Berbuat salah sedikit, tidak akan dilupakan. Ini sifat manusia. Kita harus kuat, berjiwa besar. Kita memilih berbakti kepada negara dan bangsa. Sebagai abdi negara, sebagai abdi bangsa, sebagai Bayangkara negara. Risikonya seorang pendekar, seorang kesatria, siap dimaki-maki, siap dihujat, siap dicerca, siap difitnah, tapi terus berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai. Terima kasih. Merdeka.